Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2, kelas A, akan mempresentasikan materi Internet of Things, yaitu penerapan IoT dalam bisnis. Ya. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Din Nurzaman, dengan NIM C2C023037. Kemudian ada Arya dengan NIM C2C023005. Kemudian ada Juninho dengan NIM C2C023020. Dan terakhir ada Siven dengan NIM C2C023030. Oke. Pengertian dari IoT. IoT sendiri itu memiliki arti yaitu suatu konsep atau gagasan di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Ya, IoT itu memiliki satu artificial intelligence atau AI, kemudian ada konektivitas, kemudian perangkat kecil, kemudian ada sensor dan keterlibatan dari pengguna. Kemudian konsep dan cara kerja Internet of Things atau IoT yang pertama adalah sensor dan perangkat. Nah, fungsi dari sensor dan perangkat sendiri yaitu mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. Kemudian setelah dikumpulkan dilanjut ke pemrosesan data, yaitu data dikirim ke sistem cloud atau server lokal. Kemudian dianalisis oleh algoritma, yang mana algoritma memproses data dan menentukan tindakan. Kemudian ada interaksi dan eksekusi, yaitu perangkat keras menjalankan perintah secara otomatis. Kemudian koneksi internet. Jadi semua perangkat itu terhubung dalam satu sistem untuk berkomunikasi. Kemudian ada monitoring dan kontrol, yaitu manusia atau orang itu mengawasi dan memastikan sistem berjalan optimal. Teknologi IoT dalam dunia bisnis. IoT pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton tahun 1999 dan kini berkembang pesat, didukung oleh perusahaan besar seperti Intel dan Microsoft. Dalam industri IoT menggunakan sensor dan alat kontrol untuk meningkatkan otomatisasi dan efisiensi. Dengan M2M atau machine to machine dan pemeliharaan berbasis cloud atau awan, IoT memungkinkan analisis real time serta prediksi perbaikan. Manfaatnya meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan optimalisasi perawatan mesin. Contohnya, traktor John Deere menggunakan IoT untuk menganalisis tanaman, waktu panen, dan rute terbaik. IoT akan terus berkembang dan memberikan keunggulan kompetitif bagi industri dan penerapannya. Manfaat dari IoT sendiri dalam dunia bisnis yaitu meningkatkan efisiensi operasional yang mana bisa mengatasi masalah dan dapat mengidentifikasi potensial lebih cepat, mengurangi waktu henti, produksi, dan biaya perbaikan. Optimasi rantai pasok. Perusahaan dapat mengalihkan lokasi dan kondisi barang secara real time. Peningkatan pengalaman pelanggan. IoT memungkinkan bisnis untuk memberikan layanan yang lebih personal dan responsif kepada pelanggan. Efisiensi energi dan lingkungan. Dengan solusi bisnis IoT dapat mengontrol penggunaan energi dengan lebih efisien. Implementasi IoT dalam rantai pasok dan logistik bisnis. IoT merupakan konsep di mana perangkat fisik seperti sensor, perangkat elektronik, dan objek lainnya terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan, berbagi, dan menganalisis data secara otomatis. Nah, jadi ini gambaran dari bagaimana Internet of Things itu atau IoT itu berjalan. Kemudian dalam manajemen rantai pasok, IoT berperan sebagai manajemen inventaris yang cerdas, manajemen gudang, optimalisasi rantai pasokan, dan partisipasi pelanggan. Pasokan juga memiliki fungsi sebagai aplikasi analitik, integrasi robotika dan kecerdasan buatan, manajemen model. Ini akan disampaikan oleh teman saya, Arya. Ya, selanjutnya pemantauan inventaris secara real time. Pemantauan inventaris secara real time adalah sistem yang memungkinkan perusahaan untuk melacak stok dan barang dalam gudang atau rantai pasok secara langsung menggunakan teknologi berbasis IoT. Pemantauan inventaris secara real time dengan IoT bermanfaat untuk memastikan persediaan selalu terpantau, mengurangi waktu pengecekan manual, dan mempercepat proses audit inventaris.
dapat memberikan notifikasi otomatis jika stok hampir habis atau berlebih, serta menghindari penyimpanan barang yang berlebihan yang dapat meningkatkan biaya gudang. Selanjutnya, optimasi penyimpanan dan distribusi. Optimasi penyimpanan dengan IoT. Yang pertama, Smart Warehouse Management System atau WMS. Contoh penerapan, Amazon menggunakan robot otomatis berbasis IoT untuk mencari dan mengambil barang dalam gudangnya, mempercepat proses penyimpanan dan pengiriman hingga 50% lebih efisien. Yang kedua ada penggunaan robot dan automated goods vessel atau AGV. Contoh penerapan, perusahaan seperti DHL menggunakan AGV untuk mengangkut dan menyortir paket sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Yang ketiga ada monitoring lingkungan gudang. Contoh penerapan dalam industri farmasi, sensor IoT memastikan vaksin tetap berada pada suhu yang tepat sehingga mencegah kerusakan akibat perubahan suhu yang drastis. Next Pak. Selanjutnya, manajemen resiko dalam supply chain. Yang pertama ada resiko operasional dan solusi IoT. Yang kedua ada resiko logistik dan distribusi serta peran IoT. Yang ketiga, resiko keamanan siber dan perlindungan data dengan IoT. Yang keempat ada resiko keuangan dan ketidakpastian permintaan pasar. Selanjutnya, IoT dalam logistik dan transportasi. Yang pertama ada pelacakan pengiriman dengan sensor dan GPS. Yang kedua, otomatisasi gudang dan smart warehouse. Yang ketiga, penggunaan kendaraan otonom dalam distribusi. Selanjutnya, efektivitas smart retail dalam meningkatkan pengalaman pelanggan. Industri retail telah mengalami perubahan signifikan dengan munculnya teknologi Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan toko memantau inventaris secara real time, memahami perilaku pelanggan, dan memberikan layanan yang dipersonalisasi. Teknologi IoT di bidang retail mencakup berbagai perangkat pintar seperti sensor, beacon, kamera pengawasan pintar, dan analisis data berbasis kecerdasan buatan atau AI. Konsep smart retail dalam Internet of Things. Yang pertama ada definisi smart retail. Smart retail merupakan inovasi di sektor retail yang menggabungkan teknologi digital seperti IoT dan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Yang kedua ada peran IoT dalam smart retail. IoT memungkinkan perangkat fisik di toko terhubung satu sama lain melalui internet, memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real time. Yang ketiga ada manfaat smart retail berbasis IoT. Yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua pengalaman pelanggan yang lebih baik, yang ketiga pengambilan keputusan berdasarkan data. Selanjutnya penggunaan sensor dan AI dalam toko fisik. Implementasi Internet of Things atau IoT dalam toko fisik termasuk penggunaan sensor dan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini memungkinkan toko untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara real time untuk meningkatkan efisiensi operasi dan pengalaman pelanggan. Jenis sensor IoT yang digunakan di toko fisik itu ada sensor RFID, lalu ada sensor gerak dan kamera, lalu ada AI sensor suhu dan kelembaban. Peran kecerdasan
buatan atau AI dalam smart retail. Yang pertama, personalisasi rekomendasi produk. Yang kedua ada optimalisasi tata letak toko. Yang ketiga, otomatisasi layanan dan asisten virtual. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Teksi. Ya, ini pemantauan pola berkelanjutan pelanggan. Pemantauan berkelanjutan terhadap kebiasaan belanja pelanggan adalah sebuah kegiatan yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan pemahaman data perilaku pelanggan seiring waktu dengan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan. Dalam dunia retail, pemantauan berkelanjutan terhadap kebiasaan belanja menjadi aspek penting bagi pengajar untuk tetap bersaing di pasar yang cepat berubah. Metode pemantauan berkelanjutan, kegiatan memantau pola belanja melibatkan suatu kombinasi teknologi IoT, alat sensor, teknis, dan kecerdasan buatan yang bisa mengumpulkan serta menganalisis data dari berbagai sumber. Itu sumber-sumbernya: pemanfaatan sensor IoT, analisis data secara langsung, data masa lalu, dan prediksi. Selanjutnya, Smart Rack dan RFID untuk optimasi stok barang. Smart Rack atau rack pintar adalah sistem rack yang dilengkapi dengan sensor dan teknologi komunikasi untuk mendeteksi ketersediaan barang secara real time. Teknologi ini memungkinkan pemantauan stok barang secara otomatis tanpa perlu pemeriksaan manual yang memakan waktu lama. RFID merupakan teknologi berbasis gelombang radio yang digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi produk melalui tag RFID yang ditempelkan pada setiap barang. Tag ini dapat dibaca oleh pemindai RFID tanpa perlu kontak langsung, berbeda dengan kode batang atau barcode yang harus dipindai secara manual. Nah, itu keuntungan penggunaan smart shop dan RFID. Itu ada operasi data stok, efisiensi operasional, pencegahan kehabisan stok dan overstock, meningkatkan keamanan. Ya, selanjutnya digital net interaksi dalam pengalaman belanja personalisasi. Digital interaksi telah menjadi alat yang efektif dalam menarik perhatian pelanggan dan memberikan pengalaman belanja yang lebih menarik. Dengan layar sentuh, sensor gerak, dan teknologi pengenalan wajah, digital fitness dapat memberikan rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi individu. Yang digital fitness, satu, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dua, mengurangi ketergantungan pada staf, yang ketiga, memperkuat loyalitas merek. Tantangan dan solusi biaya transaksi dapat diatasi dengan penerapan bertahap dan pemanfaatan motivasi langganan. Yang kedua itu keamanan data pelanggan dapat dijaga dengan menerapkan kebijakan privasi yang transparan dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu secara etis. Selanjutnya, sistem pembayaran otomatis stok atau mobile payment itu sendiri nomor satu, network NFC ya, seperti Apple Pay, Google Pay, dan Samsung Pay untuk transaksi. Terus yang kedua itu QR code, Google Pay, OVO, Dana, dan selanjutnya. Aplikasi perbankan digital, mungkin transfer dan pembayaran secara langsung melalui aplikasi perbankan. Peran IoT dalam meningkatkan efisiensi perusahaan manufaktur. Yang pertama itu IoT dalam industri manufaktur. Manfaat penerapan Internet of Things IoT dalam industri manufaktur. Selanjutnya, tantangan dan masa depan IoT
dalam bisnis itu ada keamanan, privasi, terus standarisasi. Di kasus waktu dalam bisnis PT Menko Teknologi Indonesia. Profilnya sendiri itu nama PT Menko Teknologi Indonesia. Tahun berdiri 2015. Kantor pusatnya di Jakarta. Jumlah karyawan sebanyak 11 sampai 50 orang. Fokusnya solusi berbasis teknologi untuk efisiensi proyek konstruksi. PT Menko Teknologi Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang berhasil mengimplementasikan teknologi IoT dalam industri konstruksi. Perusahaan ini mengembangkan solusi berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penggunaan alat berat pada proyek konstruksi. Dengan PT memasukkan sensor pada alat berat kompetensi bajakar. PT Menko Teknologi Indonesia memantau berbagai aspek opsional secara real time, termasuk jam kerja, alat berat, tingkat konsumsi bahan bakar. Selanjutnya, Oke, IoT dalam industri konstruksi pada PT Menko Teknologi Indonesia, yaitu berhasil dalam hal pemantauan dan kontrol alat berat, kemudian ada optimalisasi konsumsi bahan bakar, peningkatan produktivitas operator, perawatan prediktif untuk alat berat, pengurangan biaya dan operasional dan efisiensi. Jadi penggunaan IoT dalam PT Menko sudah berhasil mengefisiensi dari 6 faktor ini. Selanjutnya, dengan implementasi IoT, efisiensi operasional, pemanfaatan alat berat lebih optimal, penghematan biaya, produktivitas meningkat, dan pemeliharaan yang lebih baik, serta keamanan dan transparansi data proyek tercatat secara otomatis. Oke, secara keseluruhan, PT Manpro berhasil menunjukkan bagaimana pemanfaatan IoT. Jadi, pada dasarnya apa yang sudah disampaikan tadi menggambarkan IoT dalam dunia bisnis itu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dalam penggunaan analitik dan berbagai hal lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.